Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita kiriman ya tentang kita kemungkinan dijebak oleh hutang Cina ya, lihatin. China has lent billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. They're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. Jadi ada istilah hidden loans, pinjaman yang tersembunyi yang enggak di luar pembukuan ya. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Jadi pinjaman yang tersembunyi ini, yang enggak di luar pembukuan, yang di luar pembukuan negara, itu berbahaya ya. Dia ngasih contoh kasus Indonesia soal pembangunan kereta cepat ya. Indonesia wanted to build a railway line. So it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched. Jadi tahun 2015 proyek kereta cepat dimulai dan kita meminjam $4,5 miliar ke Cina. 6 tahun kemudian, 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over 8. 6 tahun kemudian ya. Jadi tahun 2000 berapa? 6 tahun itu. 2021 itu membengkak itu pinjaman kita ke Cina menjadi $8 miliar. Dari 4,5 ke $8 miliar, 2 kali lipatnya hampir. $1 billion from 4.5 to 8 billion, almost double of what was initially agreed. Now what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is Jadi nggak bisa proyek itu dihentikan di tengah jalan. Ini udah terlanjur ya, sehingga Presiden waktu itu mengeluarkan ya, janjinya kan B2B, business to business, nggak melibatkan anggaran APBN pemerintah, tapi kemudian Luhut ditunjuk untuk menyelesaikan masalah kereta api cepat yang membengkak itu dan dikasih penpres atau penetapan kepres atau apa, sehingga dapat dana nanti ada dibolehkan untuk pakai uang dari negara, yaitu dari APBN. Nah itu masalah baru yang awalnya nggak akan melibatkan pemerintah, tapi antara bisnis BUMN Indonesia dan BUMN Cina into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not off the books, hidden apa, debt ya. Jadi pinjaman tersembunyi, pinjaman ke Cina itu nggak tercatat ya dalam pembukuan resmi, kata wartawan ini. Not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia. Jadi secara resmi, pembukuan utang resmi itu tercatat $5 miliar, tapi menurut wartawan asing ini sebenarnya utang kita Indonesia itu $23 miliar, dengan 18 miliar itu tersembunyi, nggak ada nampak dalam pembukuan resmi, tapi utangnya totalnya begitu banyak, $23 miliar. Ini kalau memang ini informasi betul, ini berbahaya nih, gila-gilaan pemerintah sekarang utangnya kan. Totally owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China. Jadi karena 18 miliar itu nggak tercatat dalam pembukuan resmi, itu artinya 78% dari hutang Indonesia ke Cina yang 23 miliar itu 78% itu sifatnya tersembunyi ya, yang harus dibayar tetap. As hidden. Who took these loans? Indonesian government entities, and these are very risky borrowings. Dan yang ngambil utang itu kan pemerintah ya, atas nama pemerintah, dan ini berbahaya. Satu pinjaman diberikan tanpa jaminan negara. Nah, jika peminjam itu bangkrut, the loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will fail. Ya, kalau kita bangkrut nggak bisa membayar, itu kita dapat tekanan internasional dari Cina ya. Pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. China. Nah, itulah jebakan hutang yang dibikin Cina. Dia sengaja menggelontorkan utang yang banyak itu, sehingga kita terpaksa tidak bisa membayar. Nanti paling aset-asetnya dijual ya. Ada kompensasi yang harus dibayar
oleh pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Anies Baswedan misalnya untuk menyelesaikan hutang-hutang yang merupakan jebakan dari pemerintah Cina. Bagaimana dulu kasusnya di bandara udara itu yang di Sri Lanka dibangun oleh Cina, terus akhirnya bangkrut, pemerintah Sri Lanka nggak bisa bayar hutang sehingga dikelola bandara itu selama 100 tahun oleh pemerintah Cina. Itu kasus-kasus yang terjadi baik di negara-negara Pakistan misalnya atau di Afrika. Salah satunya yang di luar Afrika yaitu Sri Lanka. 99 tahun bandara itu hanya menjadi kompensasi untuk membayar utang ke Cina. Hilanglah kedaulatan Sri Lanka.